Ethan vs Chloe. Ethan menatap kesal wanita bebal di hadapannya. Dia sudah mengusir Chloe yang membuat konsentrasinya pecah. Dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa pulang dan tidur dengan tenang. Dia sudah berjanji pada bagian perpajakan jika dia akan memberikan laporan keuangan besok sebelum tengah hari. Lalu, hari ini waktunya habis untuk hal sia-sia. Meski begitu, Ethan mencoba mengambil sisi baiknya. Paling tidak, dia sudah bertemu dengan salah satu madu ibunya, Maria, yang merupakan istri kedua Ramon Wilds. Ketika mengingat pertemuannya dengan Ibu Devano, Ethan tidak menemukan keanehan. Peringai sang istri kedua terlihat normal. Maria juga wanita yang murah senyum. Masalah kalimat yang mungkin terdengar ketus, Ethan tidak merasa aneh. Sudah biasa bukan jika seorang ibu akan selalu membela anaknya. Mungkinkah wanita seperti Maria sanggup merencanakan pembunuhan itu? Rasanya Ethan tidak akan bisa mempercayainya. Apa mungkin Ibu Nika? Dia masih belum bertemu dengan wanita tersebut. Ketika dia mengunjungi mansion Nika, dia hanya sempat bertemu dengan istri Nika. Ibu Nika tidak ada di mansion yang sama dengan sang putra. Seperti penjelasan security di kediaman Wilds, kedua istri Ramon memiliki tempatnya masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Suara ketukan meja membuyarkan lamunan Ethan. Pria itu mengangkat kepala hanya untuk mendengkus begitu melihat Chloe tersenyum ke arahnya. "Dimakan dulu, Pak. Nanti keburu dingin, tidak enak." Ethan menatap sinis perempuan yang duduk di seberang meja. Karena kebebalan Chloe yang tidak mau pergi meninggalkan Ethan, mau tidak mau akhirnya Ethan pun beranjak dari tempat duduknya. Dia tidak ingin mejanya kotor karena makanan. Dia masih mengingat kesialannya ketika 2 kali jasnya terkena tumpahan alkohol dan sup. Kali ini, dia tidak mau mengambil resiko kertas-kertas di mejanya terkena tumpahan makanan. Akhirnya, dengan senang hati Chloe menyiapkan meja kerjanya sendiri. Dan disinilah sekarang Ethan berada. Duduk terpisah meja dengan si bebal Chloe. Ya, sekarang Ethan memberi nama Chloe si bebal. Wanita itu pantas mendapatkan julukan tersebut. Ethan tanpa menyahut langsung fokus dengan makanannya. Bukan karena dia takut makanan tersebut akan dingin dan tidak enak seperti yang dikhawatirkan oleh Chloe. Sama sekali bukan itu penyebab dia dengan cepat melahapnya. Tapi, karena Ethan ingin segera kembali ke mejanya sendiri, lalu melanjutkan pekerjaannya. Hari sudah semakin malam. Chloe mencuri-curi pandang ke seberang meja. Wanita itu memperhatikan sosok pria yang terlihat sedang begitu lahap menyantap makan malamnya. Dalam hati Chloe mencibir. Tadi saja menolak, bilang belum lapar. Tapi sekarang pria itu terlihat begitu lahap. Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Chloe memajukan tubuhnya. Ethan hanya mengangkat bola matanya sesaat, sebelum kembali menunduk dan fokus dengan isi piringnya. Chloe yang mendapati respon tidak menyenangkan sang atasan mendesah. Meski begitu, Chloe tidak berhenti. Ini kesempatannya untuk mengorek keterangan dari sang atasan. Dia sungguh terganggu dengan apa yang Ethan lakukan. Menurut beberapa anggota kelompoknya, ada kemungkinan sang atasan tertarik padanya. Semula dia sempat berpikir mungkin benar. Akan tetapi, mendapati perangai sang atasan yang selalu jutek dan dingin padanya, membuat Chloe menyingkirkan jauh-jauh kemungkinan tersebut. Dan sekarang, Chloe benar-benar ingin tahu motif Ethan membantunya. Apakah mereka berada pada sisi yang sama hingga mungkin mereka bisa menggabungkan kekuatan? Bukankah itu lebih baik? Dia juga akan merasa lebih aman memiliki teman satu tim di tempatnya bekerja. Satu tim yang sama yang bekerja untuk menghancurkan Wilds. Dia sudah bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena itu, dia tidak mungkin berhenti sekarang, sekalipun Ethan sudah beberapa kali memperingatkan dirinya untuk berhenti. Dia tidak bisa. "Apa, kita memiliki tujuan yang sama?" Chloe tetap bertanya sekalipun Ethan sama sekali tidak membuka mulut untuk mengiyakan permintaannya. Bodoh amat, wanita itu membatin. Ethan mengangkat kepalanya. Sepasang mata pria itu membalas tatapan mata di depannya, sementara mulutnya masih mengunyah. Chloe merasa seperti sedang ditelanjangi, ketika tatapan mata Ethan menusuk seolah pria itu saat ini sedang membaca pikirannya. Ethan meraih botol air mineralnya, lalu satu tangannya dengan gerak cepat membuka. Ethan meneguk beberapa kali. "Tidak." Ethan akhirnya menjawab. Jawaban yang terdengar begitu tegas hingga membuat harapan Chloe runtuh seketika. Dia sungguh berharap mereka berdua berada di pihak yang sama. Rasanya, Chloe tidak ingin melawan Ethan. Apalagi ketika dia mengingat penjelasan Fucho tentang Ethan si tangan kanan Nico Wilds. Chloe mendesah. "Kenapa? Apa kamu tidak tahu sebusuk apa Wilds?" Wanita itu bertanya dengan sorot mata kecewa. "Apa kalian lebih baik dari Wilds?" Sepasang mata Chloe mengerjap cepat. Ethan jelas menyebut kata kalian. Itu berarti jamak. Lebih dari satu. Ethan tidak hanya menyebut dirinya seorang. Kelopak mata wanita itu terbuka lebar beberapa detik selanjutnya. Apa yang Ethan ketahui tentang dirinya?
Chloe menatap sang atasan yang kini sudah menyandarkan punggung ke kursi. Kalian tidak lebih baik dari Wilds, Miss Chloe. Ethan menekan setiap katanya. Bagaimana dengan dirimu? Chloe bertanya. Kamu bahkan menjadi kaki tangan Nico Wilds. Siapa di sini yang benar-benar buruk? Aku, atau kamu? Saya, atau kamu? Ethan mengulang. Pria itu kini mengangkat satu sudut bibir membentuk seringai yang membuat Chloe menatap dengan amarah tertahan. Saya bukan bandar, ataupun penyedia barang haram. Saya juga bukan pencuri, regardless siapa yang Anda rampok. Kepala Ethan meneleng ketika melihat perubahan raut wajah Chloe. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Satu alis Ethan terangkat. Pria itu mendengkus. Chloe lah yang masih buta. Wanita itu tidak tahu siapa dirinya. Aku yakin Fucho sudah bercerita padamu, jika kami sudah pernah bertemu. Lagi, Ethan melihat perubahan raut wajah Chloe. Wanita itu terlihat begitu terkejut. Tentu saja karena Chloe tidak tahu jika dirinya pernah membuntuti wanita itu. Chloe tidak berhati-hati sehingga dia dengan mudah mengetahui tempat persembunyian Chloe serta menemukan kenyataan jika Chloe dan Fuko bersaudara. Ethan mendengkus ketika mengingat seperti apa kelakuan Fucho yang sempat ingin memperdaya dirinya. Hah! Pria itu jelas bukan pria baik. Wajah Chloe seketika pias. Benaknya semakin sibuk mempertanyakan siapa sebenarnya Ethan dan seberapa besar yang sudah Ethan ketahui tentang dirinya dan kelompoknya. Sudah jelas jika Ethan bukan orang sembarangan, dan dia tidak bisa meremehkan Ethan. Chloe mengingat apa yang Fucho katakan tentang Ethan. Bahwa Ethan adalah pria yang jauh lebih menakutkan dari keturunan Wilds. Sepertinya sekarang dia mempercayai apa yang Fucho sampaikan. Ethan memang mengerikan. Bagaimana pria itu bisa mengetahui jika dirinya memiliki hubungan dengan Fucho? Dari mata Ethan tahu? Apa pria ini sedang mempermainkannya sekarang? Ethan hanya secara random menyebut nama Fucho untuk mengujinya. Mengembalikan fokusnya, Chloe kemudian tertawa. Bapak lucu sekali. Sepasang mata Chloe menyipit. Siapa Fucho? Kenapa dia harus memberitahu saya tentang Bapak? Apa dia saudara Bapak? Chloe kembali tertawa setelah menyelesaikan kalimatnya. Di tempatnya, Ethan menarik satu sudut bibirnya. Pria itu sedang menikmati drama yang Chloe perankan. Dia tidak menyelah. Membiarkan Chloe merasa senang sebelum dia menjatuhkannya. Masih dengan memperhatikan Chloe yang belum menghentikan tawanya, Ethan memajukan tubuh hingga jarak di antara keduanya sedikit berkurang. Apa Fucho sudah memutuskan untuk membunuhku? Supaya Anda, Miss Chloe, bisa terus melancarkan aksi menguras uang Wilds? Mungkin, jika saat ini di hadapan Chloe ada kaca besar dia mungkin sudah akan ketakutan. Atau bahkan pingsan ketika melihat sudah sepias apa wajahnya begitu rungunya mendengar kalimat panjang yang keluar dari sepasang bibir yang terbuka milik sang atasan. Kali ini, senyum miring Ethan semakin terlihat. Kamu tidak meracuni makanan ini, kan? Ethan menunjuk makanan di hadapan Chloe yang masih belum habis terlahap. Karena tadi aku sudah menukar porsi makan kita. Chloe yang masih mencoba mengembalikan fokus setelah keterkejutannya yang luar biasa hanya mengedip. Kepala wanita itu bergerak turun. Sepasang matanya mengamati makanan yang ada di depannya, sementara bibir wanita itu masih tertutup rapat. Chloe menarik panjang nafasnya. Dia tidak lagi bisa berpura-pura tidak mengenal Fucho. Chloe semakin bingung dari mana Ethan mengetahui tentang rencana tersebut. Tatapan mata wanita itu kembali terarah turun. Menatap makanannya. Ethan masih menunggu dengan bibir yang berkedut. Dia tidak akan membiarkan Chloe bermain sandiwara terus-menerus. Dia tidak menyukainya. Kali ini yang Chloe lakukan bukan menjawab pertanyaan Ethan tentang kemungkinan dia meracuni makanan pria tersebut. Chloe justru meraih sendok, kemudian menyuap makanan ke dalam mulut. Wanita itu kemudian mengangkat kepala. Dengan sepasang mata menatap lurus sang atasan, mulut wanita itu mengunyah pelan penuh perasaan. Chloe menelan kunyahan dalam mulutnya. Aku bukan orang yang serendah itu. Dibanding dengan meracuni, aku lebih memilih menghabisi seseorang secara langsung. Berhadap-hadapan. Chloe berucap. Sepasang mata wanita tersebut mengedip berkali-kali. Ethan mengerutkan bibir, kemudian kepala pria itu mengangguk. Syukurlah kalau begitu. Dan Ethan langsung mendorong kursi ke belakang, kemudian berdiri. Ethan sudah akan menutar tubuh, sebelum suara Chloe menahan pergerakannya. Lalu kenapa? Kenapa kamu menolongku? Jangan membuatku bingung. Jangan bilang alasanmu karena kamu tertarik padaku. Kalimat terakhir Chloe membuat Ethan menatap tajam wanita tersebut. Pria itu mendengkus terang-terangan. Dia tidak menyangka jika Chloe memikirkan kemungkinan tersebut. Dia tertarik pada Chloe? Oh, astaga. Ethan tidak habis pikir. Pria itu menggelengkan kepala sambil masih membalas tatapan sang lawan bicara. Kamu terlalu percaya diri, Miss Chloe. Ethan menekan kalimatnya.
Pria itu mengamati sang bawahan sembari menggelengkan kepala sekali lagi. Karena aku tidak ingin terseret masalahmu jika aku membiarkan mereka tahu. Selain itu, aku hanya berusaha menyelamatkan nyawa manusia. Hanya itu yang perlu kamu tahu. Ethan memutar tubuh, kemudian berjalan menuju meja kerjanya lagi. Malam itu, Ethan akhirnya bisa menghembuskan nafas lega setelah menyelesaikan pekerjaannya. Chloe akhirnya pergi tidak lama setelah dia kembali ke mejanya, sedangkan dia masih melanjutkan pekerjaan. Entahlah, tapi Ethan sedang malas membawa pulang pekerjaan ke apartemen. Lagi pula, dia masih memiliki acara lain sebelum kembali ke apartemen. Ethan mengecek jam yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Sudah nyaris jam 11 malam. Ethan segera mematikan laptop setelah selesai mengirim data laporan keuangan kepada seseorang yang mengurusi pajak perusahaan Wilds. Ethan beranjak setelah memasukkan laptop ke dalam tas jinjingnya. Pria itu kemudian melangkah meninggalkan mejanya. Sepasang mata Ethan refleks bergulir ke arah meja kerja Chloe. Pria itu menarik nafas, lalu kembali menghela langkah keluar ruangan divisi keuangan. Keluar dari gedung perusahaan Wilds, Ethan melajukan mobilnya ke satu tempat. Dia masih belum menyerah untuk mencari tahu. Ethan sudah memberitahu Marco bahwa dirinya akan pulang larut hari ini. Meski Marco sempat mengomel, pria itu tidak menahan Ethan. Ethan memutar kemudi, lalu membawa kendaraannya memasuki pelataran parkir bar yang dikunjunginya malam sebelumnya. Pria itu sudah melepas seatbelt dan bersiap turun, namun apa yang tertangkap ujung matanya membuat Ethan berhenti. Pria itu memicing untuk memastikan jika yang dilihatnya tidak keliru. Setelah memastikan dia tidak salah mengenali seseorang, Ethan kembali memasang sabuk pengamannya. Ethan memperhatikan seorang pria yang masuk ke dalam taksi. Pria itu sepertinya sudah mabuk, hingga security bar memapahnya keluar, lalu mencarikan taksi untuk mengantar pria tersebut pergi dari area bar. Mereka tidak akan ada yang peduli sekalipun sang pelanggan tidak berakhir di rumah mereka nantinya. Itu bukan urusan mereka. Ethan menyalakan mesin. Pria itu menggerakkan mobil ke belakang, lalu memutar kemudi berbalik ke arah jalan raya. Ethan melajukan mobilnya di belakang taksi yang ditumpangi oleh teman Marco di masa muda. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Ethan terus membuntuti taksi di depannya. Ethan ikut berhenti ketika melihat taksi yang diikutinya menepi ke bahu jalan. Ethan bisa melihat sang penumpang turun, lalu berjongkok. Ethan bisa melihat pria itu muntah-muntah. Ethan mendengkus di dalam mobilnya. Seperti itulah efek buruk alkohol. Sayangnya, mereka yang mengkonsumsinya seolah tidak peduli, serta tidak merasa terganggu. Padahal, apa enaknya muntah? Kenapa mereka tidak memilih untuk menikmati air putih saja yang jelas sehat untuk tubuh? Mereka justru terus-menerus meracuni tubuh mereka dengan minuman tersebut. Lebih dari 10 menit Ethan harus menunggu hingga pria yang menjadi targetnya kali ini beranjak dari tempatnya, lalu kembali masuk ke dalam taksi. Ethan kembali melaju dengan tetap menjaga jarak dengan taksi di depannya. Cukup lama Ethan mengikuti pergerakan taksi yang membawa seseorang dari masa lalu Marco. Orang yang pasti juga mengenal seorang Rosaline Wilds. Ethan memarkirkan mobil. Sepasang mata pria itu mengamati sang target yang turun dari taksi lalu berjalan sempoyongan. Tak lama, sang pengendara taksi keluar, lalu berlari menyusul. Ethan menggelengkan kepala. Sepertinya pria itu belum membayar ongkos taksi. Ethan melepas seatbelt, kemudian mendorong pintu. Pria itu turun, lalu dengan langkah lebar menyusul sopir taksi yang sedang berdebat dengan penumpang mabuknya. "Berapa ongkosnya? Biar saya yang bayar." Pengendara taksi itu menoleh, kemudian menyebutkan jumlah uang yang harus dibayar oleh penumpang mabuknya. Pria itu melirik kesal sang penumpang yang justru mengomel ketika dimintai ongkos taksi. Pengendara taksi tersebut mengucap terima kasih, kemudian kembali menghela langkah menuju armadanya. Ethan memperhatikan sosok yang masih mengumpati sang pengendara taksi sembari sesekali menendang udara kosong hingga semakin terhuyung dan nyaris jatuh. Ethan melangkah menghampiri pria seusia Marco yang masih terus mengumpat bahkan setelah taksi sudah tidak lagi terlihat. "Bisa-bisanya dia minta uang padaku. Memangnya gaji yang kuberikan masih kurang?" Pria itu menunjuk ke arah jalanan sembari terhuyung. "Dasar tidak tahu diri!" Ethan menahan dengkusannya. Dia menghampiri, lalu berdiri di depan si pria mabuk. "Apa? Kamu juga mau minta uang padaku? Apa gajimu masih belum cukup?" Pria mabuk yang untuk berdiri tegak pun tidak sanggup tersebut melotot ke arah Ethan. Ethan terdiam sesaat. Si pria mabuk menatap Ethan dengan mata memicing. "Sudah kukatakan, aku tidak tahu apa-apa." Pria itu terhuyung ke belakang. Ethan kembali menghela langkah ke depan. Pria itu kembali mundur. Ekspresi wajah pria itu berubah ketakutan. "Tuan, ampun! Saya benar-benar tidak tahu. Bab, dia yang tahu semuanya." Pria itu mengoceh. Dengan tubuh yang masih sempoyongan, si pria mabuk itu menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. "Saya bersumpah, Tuan. Saya tidak tahu. Cari saja, Bab.
Dia pasti tahu. Kernyit di dahi Ethan semakin dalam. Jelas dia tahu siapa tuan yang pria mabuk ini maksud. Ramon Wilds. Karena pria ini memang dulu bekerja sebagai salah satu pengawal keluarga Wilds. Ethan menurunkan tubuh, hingga wajah keduanya begitu dekat. Pria itu menggeleng berkali-kali dengan wajah ketakutan. Sebelah sudut bibir Ethan terangkat perlahan. Ethan mendengkus. Dia menahan bau alkohol yang menguar dari mulut pria di depannya begitu pria itu membuka bibirnya. Saya tidak pernah melihat nyonya dengan pria lain. Saya bersumpah. Hanya Bab. Celoteh pria itu yang sudah kehilangan setengah kesadarannya. Bab sudah mati. Ethan bersuara. Sepasang mata Ethan memicing begitu melihat kepala pria di depannya menggeleng keras-keras. Tidak. Dia belum mati. Mereka pasti mengurungnya. Dia belum mati. Dia tidak semudah itu mati. Ocehnya membalas satu kalimat yang Ethan keluarkan. Wajah Ethan mengeras. Siapa mereka? Katakan. Siapa yang mengurung Bab? Ethan menekan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pria mabuk itu kembali menghela kaki ke belakang, sementara kepala pria menggeleng. Mereka akan membunuhku. Aku tuanmu. Apa kamu tidak setia padaku? Ethan menatap tajam pria mabuk tersebut. Kamu berani mengkhianatiku? Ethan kembali melangkah maju, sementara si pria mabuk itu melangkah ke belakang. Katakan! Siapa mereka? Ethan membentak. Kedua tangan pria itu bahkan kini sudah mengepal kuat di sisi tubuhnya. Kepalan itu bersiap untuk menghantam sesuatu. Ethan menahan emosi yang sudah akan meledak ketika melihat pria itu lagi-lagi menggelengkan kepala. Ethan yakin, pria mabuk ini pasti mengetahui sesuatu. Tidak mungkin dia membicarakan tentang Bab jika dia tidak tahu apa yang terjadi 28 tahun lalu. Siapa mereka yang orang ini bicarakan? Apakah orang-orang di dalam lingkup keluarga Wilds atau orang luar yang memiliki dendam pada Ramon Wilds? Ethan berteriak kesal saat pria mabuk di depannya terjatuh. Lalu yang terjadi selanjutnya pria itu justru mendengkur halus. Ethan memukulkan kepalan tangannya ke udara. Ethan menarik panjang nafasnya, lalu menghembuskan dalam satu kali sentakan. Emosinya sudah meluap. Ethan menatap kesal pria yang kini sudah terlihat tidur miring dengan nyaman di halaman apartemen. Ethan lalu memutar tubuh. Pria itu melangkah lebar meninggalkan si pria mabuk yang sudah tertidur. Sepertinya, dia masih harus bersabar untuk bisa mengorek informasi lebih banyak dari pria itu. Paling tidak, sekarang dia sudah tahu di mana pria itu tinggal. Dia akan kembali untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Bab. Ada kemungkinan pria itu masih hidup. Pamannya pasti akan senang mendengarnya. Ethan bergegas masuk ke dalam mobil, kemudian melajukannya menuju apartemen. Tiba di apartemen, Ethan menemukan sang paman masih terjaga. Pria itu duduk sembari membersihkan beberapa senjata apinya. Ethan mengernyit. Ethan menghela kaki masuk menghampiri sang paman, kemudian mengambil tempat duduk di samping pria gondrong yang malam ini membiarkan rambutnya tergirai berantakan.